Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan. Nah, mohon maaf ini sebelumnya mungkin nanti akan ada gangguan ya. Saya batuk-batuk karena memang sedang batuk, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, sistem pernafasan itu terdiri dari beberapa hal ya. Ada apa namanya? Ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronki, sama ada paru-paru. Nah, kemudian cabang ilmu kedokteran yang nanti belajar mengenai diagnosis dan penanganan dari telinga, hidung dan mulut, THT gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris ENT, itu disebut sebagai otorinolaringologi. Cabang keilmuannya disebut otorinolaringologi. Nah, ini kalau secara garis besar seperti ini ya bentuk sistem pernafasan kita. Jadi mulai dari nasal cavity dari hidung ya. Dari hidungnya ada nasal cavity, kemudian ada nostril atau lubang hidung, kemudian ada laring di sini, kemudian ada oral cavity atau rongga mulut, kemudian faring, kemudian di sini ada trakea, kemudian di cincin paling bawah dari trakea itu dinamakan carina of trachea. Jadi carina trakea ini yang di sini. Kemudian nanti ada bronkus yang kiri, bronkus kanan. Ini dinamakan bronkus primer ya. Jadi yang percabangan pertama pada bronkus dari trakea itu dinamakan bronkus primer. Jadi bronkus primer kanan dan bronkus primer kiri. Kemudian bronkus nanti bercabang lagi ya, nanti kita bisa lihat gambarnya, ada yang sekundari, kemudian tertiari dan seterusnya. Di sini ada bronki, ini ya bronki, kemudian ada alveoli, terus di sini ada paru-paru yang kiri, ini ada 2 lobus di sini ada diafragma. Yang sebelah sini ada paru-paru kanan ya, paru-paru kanan ada 3 lobus. Kemudian yang ini yang putih ini, putih yang membungkus paru-paru ini namanya pleura. Nah, sekarang dari hidung. Hidung ini fungsinya yang pertama adalah untuk menghangatkan, melembabkan, dan juga memfilter dari udara yang masuk dari luar ke dalam tubuh. Jadi, fungsi hidung adalah untuk menghangatkan, melembabkan, dan juga memfilter atau menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, untuk indera penciuman ya, dan juga untuk modifying speech vibration. Jadi ketika teman-teman berbicara terus hidungnya dipencet gitu ya, itu kan nanti akan suaranya akan berubah ya. Jadi bisa merubah suara atau merubah speech sehingga bisa untuk memodifikasi suara. Kemudian di sini ada faring. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada faring itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama nasofaring, letaknya persis di belakang hidung ya. Kalau depan itu sini, berarti ini nasofaring ada di belakang hidung. Kemudian ada orofaring, orofaring itu ada di belakang mulut, oral ya, orofaring. Kemudian laringofaring, kenapa dibilang laringofaring? Karena ini sejajar atau dekat dengan laring, laringnya di sini. Laringnya di sini ya. Jadi jadi faring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, laringofaring. Nasofaring letaknya di sini di belakang hidung, kemudian ada orofaring letaknya di sini di belakang mulut, oral, naso tuh naso hidung ya, nasal, kemudian laringofaring. Kenapa laringofaring? Karena dia sejajar dengan laring. Kemudian ada faring ini fungsinya adalah untuk jalan ya atau jalur untuk udara dan juga makanan. Kemudian
sebagai resonating chamber. Jadi ruangan yang akan menggemakan suara kita. Kemudian sebagai tempat tonsil, sebagai tempat tonsil. Kemudian ada trakea. Trakea ini sebentar. Oke. Trakea itu ini trakea teman-teman bisa lihat di gambar ya. Jadi ini kalau kita perbesar, trakea ada apa namanya dari atas ini sampai karina trakea, ini namanya disebut sebagai trakea gitu ya. Nah, trakea ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu di sini tempatnya jakun, terus di sini tempatnya kelenjar tiroid. Ini namanya tulang krikoid ya, tulang rawan krikoid. Kemudian ini trakea juga dia merupakan tulang rawan trakea, cincin-cincin trakea ini. Kemudian di sini ada bronki primer ya. Ini bronki primer itu merupakan percabangan pertama dari trakea. Nah, pada trakea ada beberapa lapisan, yaitu lapisan mukosa, submukosa, hialin, hialin cartilago dan juga adventitia. Kemudian ini jaringannya. Ada jaringan mukosa, ada jaringan submukosa yang ini. Ini ada jaringan mukosa, ada jaringan submukosa, kemudian ada ini hialin cartilage atau tulang rawan hialin ya. Kemudian ada adventitia. Nah, kemudian bronki. Jadi ini percabangan dari bronchial tree ya, bronchial tree. Percabangan dari bronchial tree. Jadi kalau misalnya tadi kan kita bicarakan trakea ya. Ini trakea dari jalan. Trakea itu dari sini sampai sini. Ya, ini dinamakan trakea. Kemudian apa namanya? Percabangan pertama ini namanya adalah primary bronchi ya. Percabangan pertama primary bronchi. Kemudian ada percabangan kedua atau secondary bronchi. Secondary bronchi itu yang besar ini. Ini percabangan pertama. Dia lebih mengecil lagi ya di sini. Ini namanya secondary bronchi. Terus ada tertiary bronchi. Tertiary bronchi ini lebih kecil lagi. Cabang dari secondary bronchi. Nah, setelah tertiary bronchi, kemudian ke bronchioli. Atau bronchiolus gitu ya. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Kemudian ini paru-paru. Jadi di paru-paru itu ada dua paru, kita punya dua paru-paru ya, paru-paru kanan sama paru-paru kiri. Nah, paru-paru yang kiri ini ada dua lobus. Yang mana tiap lobus itu yang ini ya, yang lihat laser saya ini lobus, ada dua lobus, yang mana dua lobus itu dibagi menjadi dua oleh suatu struktur yang dinamakan visura. Ini namanya visura. Jadi pada paru-paru kiri ini ada satu visura. Jadi membagi lobus paru-paru kiri menjadi dua bagian. Jadi ada dua lobus. Kalau yang sebelah kanan itu ada tiga lobus. Jadi dia punya tiga visura. Visura primer itu yang membagi menjadi ini yang miring, ini namanya visura primer. Ini juga dia punya satu visura primer, tapi dia punya satu visura lagi tambahan, yaitu yang visura horizontal, yang mana ini membagi lobusnya lagi yang menjadi dua lobus. Jadinya ada tiga lobus di sini. Karena punya tiga lobus, berarti dia punya tiga visura gitu ya. Kemudian ini gambaran mikroskopik ya pada alveolus. Jadi kita ambil salah satu lobus di sini, kemudian kita perbesar di sini. Nah, yang teman-teman lihat di sini ini adalah alveolus ya. Ini alveolus, ini ada apa namanya? Tabung atau jalur alveolar.
Kemudian apa namanya, ini terminal bronkiol ya. Tadi yang terminal bronkiol itu setelah bronkiolus. Jadi tadi kan kita punya trakea, kemudian bronki primer, bronki sekunder, kemudian bronki tersier, lalu ada apa namanya, bronkiolus, kemudian terminal bronkioli. Terminal bronkioli atau terminal bronkiolus itu di sini. Jadi nanti di bawahnya ini langsung ke alveolus seperti itu ya. Kemudian ini kan alveolus nih. Apa yang kecil-kecil ini alveolus ya. Terus yang kalau apa ya, pohonnya bukan ya. Jadi alveolus ini apa namanya? eh, Kalau dibuka gitu ya, ini merupakan kantung gitu. Jadi ini merupakan kantung alveoli. Alveolusnya tuh ini yang apa namanya, yang satu apa ya, satu rumpun ini. Kemudian kalau yang kecil-kecilnya ini, yang satu sebiji-sebiji ini dinamakan kantung alveoli. Nah, ini kita apa namanya? Kita lihat secara apa ya, kita zoom in gitu ya. Nah, alveoli itu tuh punya beberapa tipe sel. Jadi yang perlu kita tahu saja ya ini, di sini nanti ada pembuluh darah ya untuk jalan darah gitu. Nanti untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus di sini ada yang namanya sel tipe 2 alveolar atau apa ya? Sel sel alveolar tipe 2 gitu. Ini sel alveolar tipe 2 ini nanti dia akan mensekresikan surfaktan. Nah, surfaktannya tuh yang ini nih, yang ungu nih. Yang teman-teman mengikuti laser saya ini gitu ya. Terus dia juga punya makrofag ya, dalam alveolus itu punya makrofag. Kemudian ini sel darah merah tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga ada monosit di sini. Ini ya, jadi apa namanya, apa ya, komponen dari satu kantung alveoli itu seperti ini. Nah, kita lihat kalau pada pasien COVID ya, kita bandingkan ketika alveolus alveoli kita itu apa namanya, sehat gitu ya, itu tidak ada apa ya, tidak ada fluid, jadi tidak ada timbunan cairan di dalam alveolusnya. Jadi sehat gitu ya. Kita lihat di sini ada sel darah merah, kemudian ada pembuluh darahnya, kemudian ada pembuluh kapilernya, kemudian kita lihat ada apa namanya, sel alveolar tipe 1, ada sel alveolar tipe 2, terus ada surfaktan di sini gitu ya. Jadi ini kondisi yang sehat. Jadi bisa bertukar antara oksigen dan CO2 dengan normal. Kemudian ketika apa namanya, ketika pertukaran gas ini, maka alveolus itu akan memberikan oksigen kepada sel darah merah, sedangkan sel darah merah akan melepaskan CO2 ke alveolus sehingga nanti bisa dieksalasi keluar, bisa apa ya, dihembuskan keluar gitu ya, keluar dari paru-paru, keluar dari tubuh. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa sel alveolar tipe 2 ini yang mensekresikan surfaktan ya. Surfaktan ini nanti menjadi penting ketika membahas mengenai cairan atau edema yang terbentuk pada alveolus ketika terinfeksi COVID. Kemudian ini kan yang sehat ya. Kemudian ini merupakan kondisi di mana alveoli itu terinfeksi oleh COVID. Nah, ketika terinfeksi oleh COVID, kalau misalnya masih moderat ya, artinya masih infeksinya belum parah gitu, ini kita lihat bahwa apa namanya, setelah terinfeksi ini kan proses infeksinya ya, jadi ini virusnya masuk ke aliran udara, masuk ke jalur nafas, kemudian sampai ke paru-paru kita, kemudian apa namanya, mekanismenya gitu ya. Jadi mekanisme dari sistem imun itu yang pertama adalah nanti sel alveolar tipe 2 itu nanti akan mensekresikan sinyal-sinyal inflamatori. Untuk apa? Untuk mengundang makrofag. Jadi makrofagnya itu tadi memang sudah ada. Jadi memang ada makrofag yang apa, residensial makrofag itu.
Jadi makrofag yang memang dia berdiam diri di satu tempat. Jadi dia kayak berjaga gitu loh. Nah, setelah sel tipe 2 tadi mensekresikan sinyal untuk makrofag, sinyal inflamatori, maka makrofag ini menjadi aktif ya. Kemudian makrofag yang aktif ini dia akan mensekresikan sitokin, yang mana sitokin ini nanti akan menyebabkan pembuluh darah kapiler ini mengalami dilatasi, melebar gitu. Ketika mengalami dilatasi, ini menyebabkan memperbesar jalan supaya nanti makrofagnya bisa berkumpul ke situs injury. Jadinya supaya jalannya kan kalau dilatasi itu melebar gitu ya. Jadi melebarkan jalan supaya makrofagnya bisa datang ke situs injury. Situs injury-nya siapa? Ini alveolus ini karena dia tadi kan terinfeksi apa namanya? SARS-CoV-2 ya. Nah, kemudian permasalahannya ketika terjadi vasodilatasi itu akan menyebabkan kebocoran cairan juga gitu. Jadi karena ada vasodilatasi, ini menyebabkan permeabilitasnya menjadi tinggi, permeabilitas dari pembuluh darah kapiler. Sehingga airnya tuh bocor. Karena airnya bocor, dia bocor masuk ke dalam alveolus, sehingga di alveolus nanti akan ada penumpukan cairan. Padahal cairan ini kayak akan protein ya, karena dia sebenarnya kan harusnya diikat sama plasma gitu di darah, plasma darah. Jadi seharusnya dia ada di pembuluh darah sini, tapi karena terjadi vasodilatasi, yang mana vasodilatasi itu menyebabkan permeabilitas dari pembuluh darah itu meningkat sehingga ada kebocoran cairan tadi, jadi masuk ke dalam alveolus. Itu ya. Kemudian ini cairan ini atau fluid ini akan bukan mendegradasi ya, akan melarutkan surfaktan gitu. Padahal surfaktan ini penting supaya apa? Supaya alveolus itu nggak kolaps gitu loh. Jadi alveolus itu kan harus punya kemampuan untuk mengembang mengempis ya, karena kita kalau menghirup udara itu kan otomatis paru-paru kita kan harus mengembang gitu kan ya, harus nambah volumenya. Jadi supaya menahan gesekan gitu, supaya dia mampu mengembang tanpa terluka selnya, jadi harus ada surfaktannya, semacam pelumas gitu ya, supaya tidak terluka. Nah, ketika tadi ada kebocoran cairan, cairan ini akan melarutkan surfaktan tersebut, sehingga ini akan menyebabkan alveolusnya alveolusnya mulai kolaps gitu, ya nggak mampu untuk mengembang kempis kayak gitu ya. Karena nggak mampu mengembang kempis, maka pertukaran oksigennya menjadi menurun. Jadi dia tidak bisa maksimal untuk pertukaran oksigen, sehingga ini orang yang punya alveolus ini mulai merasakan sesak nafas gitu karena tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, kemudian ini tadi kan sistem imunnya, makrofag tadi sudah mensekresikan sitokin ya. Jadi sitokinnya itu selain melebarkan pembuluh darah, ini juga mengundang yang namanya neutrofil gitu ya. Nah, neutrofil ini nanti akan mensekresikan yang namanya reaktif oksigen spesies atau ROS, yang fungsinya adalah untuk membunuh sel yang terinfeksi. Masalahnya sel yang terinfeksi ini ya sel alveolar tipe 1 tipe 2 tadi gitu, sehingga sama neutrofil ini dihancurkan gitu ya, dimatikan gitu menggunakan ROS tadi. Sehingga karena ini kan terjadi tidak hanya pada satu alveolus ya, terjadi pada banyak alveolus gitu, sehingga ini nanti akan menyebabkan acute respiratory distress syndrome atau ARDS gitu ya. Nah, ketika inflamasinya nanti semakin parah, maaf ini saya ganti di sini. Ini neutrofilnya sudah direkrut. Tadi di sini neutrofilnya belum ada, jadi di sini neutrofilnya sudah direkrut. Kemudian dia akan membunuh sel alveolar tipe 1 dan tipe 2 dan tipe 1 ya. Terus kemudian ketika inflamasinya semakin parah, maka fluid yang cairan yang tadi bocor tadi itu juga akan semakin banyak gitu, akan semakin banyak dan akan memenuhi alveoli. Akan memenuhi alveolus gitu ya. Kemudian
cairan yang tadi kaya akan protein ini akan ikut masuk ke pembuluh darah. Ini nanti ikut masuk ke pembuluh darah, kemudian dia akan ikut travel, dia akan ikut perjalanan pembuluh darah dan akan menyebabkan yang namanya systemic inflammatory response syndrome atau SIRS. Gitu ya. Kemudian karena adanya SIRS ini mempunyai potensi untuk menyebabkan septic shock, yang mana ketika terjadi septic shock itu akibatnya biasanya fatal pada pasien atau penderita seperti itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai respirasi. Respirasi itu ada 3. Yang pertama ada pulmonary ventilation. Ini bernafas gitu ya. Terdiri dari inhalasi dan ekshalasi, yaitu pertukaran udara antara atmosfer dengan alveoli dari paru-paru. Pertukaran udara atau pertukaran gas ya dari atmosfer, pertukaran gas antara atmosfer dan paru-paru. Kemudian ada yang namanya eksternal respirasi atau pulmonary respirasi, yang mana ini merupakan pertukaran gas antara alveoli dan darah. Jadi kalau yang pulmonary ventilation ini merupakan kegiatan bernafas normal ya yang kita lakukan biasa-biasanya, ada inhalasi, ada ekshalasi, pertukaran gas antara atmosfer dan alveoli. Kemudian kalau external respiration ini merupakan nama lainnya merupakan pulmonary respiration atau respirasi pulmo. Itu merupakan pertukaran udara antara alveoli dengan darah gitu ya. Terjadinya di mana? Terjadinya di pulmonary capillary atau kapiler pulmonar. Kemudian hasilnya dari external respiration ini pembuluh darah kapiler pada paru-paru itu akan mendapatkan oksigen dan akan kehilangan karbon dioksida. Kemudian ada yang namanya internal respirasi atau tissue respiration. Nah, maaf sebentar. Oke, benar ya ini tadi bahwa darah, ini saya ulang lagi. Jadi yang kedua adalah external respiration atau respirasi eksternal, di mana akan ada pertukaran gas antara alveoli dan darah gitu ya, yang mana nanti darah akan mendapatkan oksigen dan akan kehilangan CO2. Darah akan mendapatkan oksigen dan kehilangan CO2. Nah, kalau internal respiration ini juga disebut sebagai respirasi jaringan atau tissue respiration. Ini merupakan pertukaran udara antara darah dengan jaringan gitu. Yang mana darah nanti akan kehilangan oksigen karena diberikan pada sel-sel pada jaringan dan akan mendapatkan CO2 sebagai produk buangan dari jaringan tadi gitu. Nah, CO2 ini nanti akan dibawa lagi ke paru-paru. Jadi CO2 nanti akan dilepaskan di alveoli oleh darah dan darah nanti akan mendapatkan oksigen lagi, yang mana oksigen ini akan dipakai untuk memberikan nutrisi ya, memberikan oksigen pada sel-sel dan jaringan. Oh iya, jadi ada 3 ya teman-teman, respirasi itu ada 3, ada pulmonary ventilation, ada external respiration, ada internal respiration. Nah, sekarang inhalasi. Jadi inhalasi itu kita menarik nafas gitu ya. Jadi menarik nafas. Nah, ketika sebelum kita menarik nafas, jadi sebelum inhalasi, tekanan udara pada pada paru-paru itu sama dengan tekanan atmosfer, yaitu 1 atmosfer atau 760 mmHg. Ketika nanti kita melakukan inhalasi, maka kan ada aliran udara yang masuk ya. Sehingga nanti tekanan karena ada aliran udara yang masuk, maka tekanan pada alveolus itu harus diturunkan, karena kalau nggak diturunkan nanti bisa pecah. Maka tekanannya harus diturunkan supaya bisa menerima udara dari atmosfer atau udara dari luar, sehingga harus diturunkan dulu. Cara menurunkannya bagaimana?
alveolinya harus membesar. Jadi volume paru-parunya harus membesar. Makanya kalau kita melakukan inhalasi, itu teman-teman sambil praktek ya, melakukan inhalasi itu biasanya dada kita kan juga akan mengembang karena paru-parunya mengembang. Kenapa paru-paru harus mengembang? Karena dia harus menurunkan tekanannya tadi. Tekanannya harus diturunkan supaya bisa menerima udara dari atmosfer. Nah, ini sesuai dengan hukum Boyle ya, di mana hukum Boyle mengatakan bahwa tekanan udara pada kontainer tertutup itu berkebalikan dengan volume kontainer tersebut. Jadi tekanan udara pada tekanan udara pada suatu kontainer tertutup itu berkebalikan dengan volume dari kontainer tersebut. Artinya, ketika volume dari kontainer itu semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Nah, supaya menurunkan tekanannya bagaimana? Maka volumenya harus diperbesar. Diperbesarnya bagaimana? Makanya kita bernafas itu membesarkan volume paru-paru supaya tekanannya bisa menurun sehingga siap untuk menerima aliran udara dari lingkungan atau dari atmosfer seperti itu. Nah, otot yang paling penting pada proses inhalasi ini adalah diafragma. Yang mana diafragma ini bentuknya punya dom ya, dom itu kayak kubah gitu ya. Dimana ketika diafragma itu mengalami kontraksi, maka domnya akan turun. Itu sehingga akan memperbesar diameter dari rongga toraks gitu ya. Memperbesar diameter dari rongga toraks. Nah, ketika kita melakukan pernafasan atau inhalasi biasa ya, jadi kita nggak melakukan inhalasi dalam. Jadi kan ada istilah deep breath, kayak tarik nafas dalam gitu ya. Nah, itu maksudnya. Tarik nafas dalam. Bukan yang seperti itu. Quiet inhalation itu bernafas biasa. Jadi kalian menarik nafas, tapi menarik nafasnya itu biasa, nggak maksa, nggak pakai tenaga. Nah, ketika kondisi quiet inhalation ini, maka diafragma akan turun sekitar 1 cm gitu ya. Dan nanti akan menghasilkan perbedaan tekanan sebanyak 1 sampai 3 mmHg, dan volume udara yang bisa masuk di quiet inhalation ini sekitar 500 mili. 500 mili udara. Jadi ini biasa ya, jadi ini tarik nafas biasa, tidak pakai tenaga. Nah, kalau kita tarik nafas dalam dan pakai tenaga, maka diafragma ini bisa turun sampai 10 cm. Yang mana perbedaan tekanan yang dihasilkan ini sampai 100 mmHg. Dari perbedaan tekanan dari paru-paru ke lingkungan atau ke atmosfer, itu perbedaan tekanannya bisa sampai 100 mmHg. Dan bisa menampung udara yang disedot itu tadi ya, udara yang ditarik ke dalam paru-paru itu sampai 2 sampai 3 liter, volumenya 2 sampai 3 liter. Kalau tadi nafas biasa volumenya 500 mili. Nah, kontraksi dari diafragma ini berkontribusi pada 75% udara yang masuk dalam paru-paru. 25%-nya ini berasal dari, jadi kan kita harapannya ketika kita melakukan inhalasi itu ada 100% udara masuk gitu ya. Nah, 75%-nya itu berasal dari diafragma tadi. Jadi ketika diafragma membesar, ketika kita menarik nafas kan diafragmanya, domnya akan turun ya. Jadi diafragmanya akan membesar sehingga bisa menampung, kalau kita tarik nafasnya dalam dan kuat, itu bisa menampung 2 sampai 3 liter udara. Nah, jadi diafragma ini kontribusinya hanya 75% dari seluruh udara yang masuk ke paru-paru. 25%-nya itu berasal dari eksternal interkostal. Eksternal interkostal itu ini, yang merah ini, yang ada yang yang saya tunjuk menggunakan laser. Jadi di eksternal, eksternal interkostal yang ini namanya internal interkostal ya. Yang eksternal itu yang ini eksternal interkostal, yang mana ketika diafragma itu
membesar ya, karena kita sedang menarik nafas, diafragmanya kan membesar, jadi diafragmanya turun. Ini pun juga sama, ini akan tertarik gitu, jadi ini akan mengembang sehingga nanti apa namanya ruang toraknya ini juga akan membesar sehingga memungkinkan paru-parunya untuk membesar lebih besar lagi karena apa namanya thoracic cavity-nya juga akan membesar seperti itu ya. Kemudian ekshalasi. Ekshalasi ini nama lainnya adalah breathing out atau expiration atau apa ya? Lepas nafas atau gimana? Nafasnya dilepas gitu. Jadi tarik nafas dalam, lepaskan. Nah, lepaskan itu namanya exhalation. Nah, ini juga karena adanya perbedaan tekanan, tapi arahnya dibalik gitu ya. Arahnya dibalik. Jadi nanti tekanan udara di dalam paru-paru itu akan lebih besar daripada tekanan udara atmosfer, sehingga perlu diseimbangkan, perlu dibuat balance gitu ya, sehingga akan terjadi ekshalasi atau melepaskan nafas keluar. Nah, kegiatan ekshalasi ini juga disebut sebagai proses pasif karena apa? Karena tidak ada kontraksi otot yang diperlukan gitu. Jadi tidak ada kontraksi otot yang terlibat dalam proses ekshalasi. Makanya dibilang proses pasif gitu. Beda kalau yang inhalasi tadi ya. Inhalasi tadi ada apa namanya? Pelebaran apa ya? Ya, ada pelebaran atau pemanjangan dari eksternal interkostal tadi sehingga volume dari thoracic cavity-nya itu akan lebih besar sehingga memungkinkan paru-parunya untuk mengembang lebih besar lagi. Nah, kapan sih exhalation ini dimulai gitu ya? Jadi kapan terjadi ekshalasi? Jadi ekshalasi ini dimulai ketika otot-otot pada sistem respiratori itu rileks, kendor gitu. Ketika diafragmanya rileks, contohnya salah satu otot-otot pada sistem pernafasan kan diafragma. Nah, ketika diafragma rileks, maka domnya akan naik ke atas kan. Jadi dom tuh yang ini, dom tuh ini. Nah, kalau lagi rileks, diafragmanya kan domnya akan naik ke atas. Sehingga apa namanya? Akan naik ke atas, kemudian juga eksternal interkostalnya yang tadi ini juga akan melakukan relaksasi. Karena ini melakukan relaksasi, maka thoracic cavity-nya menyempit. Karena ini nanti akan menuju ke sini karena mengalami relaksasi. Dia nggak terkonstriksi lagi gitu ya. Nah, karena thoracic cavity-nya menyempit, ya berarti udaranya kan harus dikeluarkan gitu supaya tekanannya tidak terlalu besar di dalam paru-paru. Kemudian ini kita lihat kondisi diafragma kita ya ketika kita rileks. Jadi ketika kita rileks itu diafragmanya bentuknya seperti ini, kayak apa ya? Setengah lingkaran, nggak sampai setengah lingkaran sih, bentuknya seperti ini. Kemudian ketika inhalasi maka domnya itu yang bentuknya kayak kubah itu kan turun sehingga diafragmanya lurus. Supaya apa diafragmanya lurus? Supaya paru-parunya bisa mengembang sempurna. Ya, selain itu juga ada tadi yang apa namanya eksternal eksternal aduh maaf saya agak ngeblank nih eksternal interkostal. Nah, jadi ada yang namanya eksternal interkostal. Ketika dia apa namanya ketika terjadi inhalasi maka dia juga akan apa namanya terkonstriksi gitu ya. Jadi dia akan mengembang sehingga nanti paru-parunya bisa mengembang lebih besar lagi. Kenapa sih kok paru-parunya harus mengembang lebih besar lagi? Supaya volume oksigen yang didapatkan itu juga jauh lebih besar seperti itu. Nah, kemudian ketika ekshalasi maka domnya ini dom dari apa namanya? Dom ini akan naik ke atas ya karena dia rileks dia akan naik ke atas. Kemudian eksternal interkostal juga akan rileks sehingga nanti thoracic cavity-nya menjadi lebih sempit. Nah, kemudian ada lung volumes dan kapasitas. Ini ada banyak sekali istilah di sini sebetulnya ya. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Mempelajari tentang volume paru-paru dan kapasitas paru. Jadi ketika orang dewasa bernafas ya, orang orang dewasa sehat itu bernafas kira-kira 12 kali per menit. Itu akan akan mengambil dan melepaskan udara sebanyak 500 mili. Jadi tadi kalau kita bilang quiet inhalation ya, quiet inhalation itu berarti bernafas biasa gitu. Bernafas biasa itu akan bisa bisa mengambil 500 mili udara masuk. Kalau eksalasi biasa itu juga akan bisa mengeluarkan udara 500 mili gitu ya. Nah, ini volume dari satu nafas itu disebut sebagai volume tidal atau VT gitu ya. Volume untuk satu kali nafas itu disebut sebagai volume tidal. Nah, total volume udara yang dimasukkan, yang ditarik, jadi yang diinhalasi dan yang dieksalasi tiap menit itu dinamakan minute ventilation atau MV. Saya ulang lagi. Jadi volume tidal ini merupakan volume satu kali nafas. Mau eksalasi, mau inhalasi, pokoknya satu kali nafas itu disebut volume tidal. Tapi kalau seluruh total udara atau seluruh total gas yang dihasilkan ketika seseorang itu melakukan inhalasi dan eksalasi per menit itu dinamakan minute ventilation. Nah, minute ventilation itu rumusnya adalah 12 kali 500 mili. Dari mana? 12 kali itu karena orang dewasa normal sehat ya, itu setiap menitnya bernafas kurang lebih 12 kali. Bernafas itu berarti inhalasi kemudian eksalasi, inhalasi eksalasi seperti itu ya. Jadi inhalasi dan eksalasi itu selama 12 kali. Nah, satu kali inhalasi atau satu kali eksalasi itu jumlah gasnya kan 500 mili, maka ini menjadi 500 mili. 12 kali 500 ada 6 liter. Jadi minute ventilation seorang individu itu biasanya 6 liter. Terus ada alat namanya spirometer atau respirometer. Ini fungsinya adalah untuk mengukur volume udara yang ditukar mengukur pertukaran udara gitu selama bernafas. Jadi selama kita melakukan pernafasan itu kita mengukur volume udara yang yang ditukar, yang dieksalasi dan diinhalasi. Itu kita menggunakan spiro atau respirometer. Nah, nanti recordingnya hasilnya nanti akan keluar berbentuk grafik itu dinamakan spirogram. Nah, 70% dari tidal volume, jadi tidal volumenya tadi kan 500 mili ya, 70% dari tidal volume itu, maaf, saya ulang lagi. Jadi hanya 70% dari tidal volume, yaitu sebanyak 350 mili, yang betul-betul sampai ke bronkiolus, ke ductus alveolar, kemudian ke kantung alveolus, dan juga ke alveoli. Jadi cuma 70% dari seluruh jadi cuma 70% dari tidal volume. 70% dari volume tidal. 70% dari volume tidal yaitu 350 mili itu yang betul-betul sampai ke saluran pernafasan. Betul-betul sampai ke saluran pernafasan kita. Nah, sisanya kemana? Sisanya ada di jalan nafas. Jadi udara itu kan nggak langsung ketika kita melakukan inhalasi itu udaranya langsung sampai ke alveolus kan nggak kan akan melewati saluran nafas. Nah, yang 30% yang 150 mili itu tadi itu ketinggalan di jalur nafas ini, ketinggalan di hidung, ketinggalan di faring, laring, trakea, bronki dan seterusnya. Jadi tidak bisa seluruhnya dari volume tidal yaitu 500 mili itu bisa sampai ke alveolus seperti itu. Nah, udara yang nggak masuk atau yang nggak nyampe yang nggak nyampe ke alveoli tadi, jadi yang ini yang 30% tadi yang tidak nyampe ke alveoli itu dinamakan anatomic dead space atau respiratory dead space. Kemudian ada lagi yang namanya
alveolar ventilation rate. Jadi alveolar ventilation rate ini merupakan volume udara per menit yang betul-betul sampai ke zona respirasi. Jadi tadi sudah kita ketahui dari slide sebelumnya bahwa yang benar-benar bahwa volume udara yang betul-betul sampai ke zona respirasi itu hanya 70%, yaitu 350 mili. Makanya kita punya ini alveolar ventilation rate. Menghitungnya bagaimana? Yang 70% tadi dikalikan 12 kali nafas gitu ya. Kenapa 350? Karena yang betul-betul sampai cuma 70%. 70% dari 500 mili itu adalah 350 mili. Itu jadi yang betul-betul udara yang betul-betul sampai ke alveolus itu bisa kita katakan 4.200 mili. Nah, kemudian teman-teman tahu kan ya pernah misalnya lagi lagi nervous gitu. Kalian kan biasanya nanti akan melakukan pernafasan dalam gitu. Ayo tarik nafas dalam gitu ya. Jadi tarik nafas dalam, tapi ini nggak cuma tarik nafas dalam aja, tapi tarik nafas sekuat-kuatnya gitu. Jadi forceful breathing itu merupakan pernafasan sekuat-kuatnya. Nah, karena ini sekuat-kuatnya ya, ini tentu akan berbeda dong antara laki-laki dan perempuan, kemudian antara individu yang pendek dan individu yang tinggi, juga individu yang muda dan individu yang tua, karena kekuatannya juga berbeda. Pada laki-laki, kemudian pada individu yang lebih tinggi dan juga individu yang lebih muda, itu volume udara yang bisa diambil ketika melakukan pernafasan sekuat-kuatnya itu akan jauh lebih besar daripada perempuan dan juga individu yang lebih pendek dan juga orang-orang yang lebih tua. Gini aja deh gampangannya. Saya dan suami saya gitu ya balapan ngambil tarik nafas sekuat-kuatnya gitu. Tarik nafas sekuat-kuatnya dan lepaskan sekuat-kuatnya gitu. Jadi forceful inhalation sama forceful exhalation. Jadi kita tarik nafas sekuat-kuatnya, kita buang sekuat-kuatnya juga. Suami saya akan mendapatkan lebih banyak udara ketika inhalasi dan juga akan mengeluarkan lebih banyak udara ketika ekshalasi. Karena dia laki-laki dan saya perempuan. Terus saya balapan sama ibu saya gitu. Ayo tarik nafas sekuat-kuatnya, lepaskan sekuat-kuatnya. Nah, saya akan punya saya akan mendapatkan oksigen saya akan mendapatkan udara lebih banyak dan juga akan melepaskan udara lebih banyak dibandingkan dengan ibu saya karena ibu saya lansia gitu ya. Itu gampangannya kayak gitu. Nah, kalau kita melakukan pernafasan dalam, artinya ketika tarik nafas dalam, itu yang kita hirup, udara yang kita hirup, itu volumenya nggak 500. Kalau 500 ini tadi kan quiet inhalation, jadi pernafasan biasa, yang kita sebut sebagai volume tidal tadi. Nah, kalau kita melakukan pernafasan dalam, jadi tarik nafas dalam gitu, kita tarik nafas dalam, maka kalau pada laki-laki itu volume udara yang bisa yang bisa didapatkan sampai 3.100 mili, dan kalau pada perempuan itu sampai ke 1.900 mili, gitu ya. Jadi jauh lebih besar daripada volume tidal. Nah, tambahannya jadi selisihnya antara volume tidal dengan volume udara yang didapatkan ketika melakukan pernafasan dalam itu disebut inspiratory reserve volume. Gitu ya. Dinamakan inspiratory reserve volume. Jadi volume 3.100 1.900 ini namanya inspiratory reserve volume. Jadi udara yang didapatkan ketika kita menarik nafas sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya. Nah, kalau kita narik nafas, jadi ketika misalnya kita tarik nafas ya, terus kita tarik nafas dalam, terus kita buang nafas juga sekuat-kuatnya. Ketika kita tarik nafas lagi, itu biasanya udara yang masuk itu akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena paru-paru kita juga akan kosong gitu, karena sudah dibuang sekuat-kuatnya. Jadi hukumnya adalah kita bisa menghirup lebih banyak udara apabila kita membuang nafas sekuat-kuatnya. Jadi kita mengosongkan isi paru gitu intinya. Apa gampangannya gitu ya. Kita mengosongkan isi paru sehingga kita bisa tarik nafas dalam sekuat-kuatnya. Nah,
volumenya itu akan jauh lebih besar ketika kita bisa mengosongkan paru-paru. Nah, ketika kita melakukan ketika kita menarik nafas biasa, jadi kita tarik nafas biasa yang kita dapatkan volume tidal. Tapi kita melepaskan atau buang nafas secara paksa, jadi kita buang nafas sekuat-kuatnya. Nah, biasanya kita bisa mengeluarkan udara dari dalam paru-paru kita itu sampai 700 mili di perempuan dan 1.200 mili di laki-laki. Jadi kita tarik nafas biasa, kemudian kita keluarkan sekuat-kuatnya. Harusnya kan kalau kita quiet inhalation dan quiet exhalation, udara yang masuk 500 mili disebut sebagai volume tidal tadi, udara yang keluar juga 500 mili. Tapi ini enggak. Kalau kita tarik nafas biasa tapi kita keluarkan sekuat-kuatnya, itu udara yang keluar kalau pada laki-laki itu bisa sampai 1.200, kalau pada perempuan bisa sampai 1.700. Kalau pada perempuan bisa sampai 700. Nah, yang seperti ini yang angka 1.200 dan angka 700 ini namanya expiratory reserve volume. Kemudian ada lagi yang namanya VEV. VEV itu adalah forced expiratory volume in 1 second. Jadi ini adalah volume udara yang bisa dibuang dari paru-paru dalam 1 detik dengan kekuatan yang maksimal. Saya ulang lagi ya. VEV atau forced expiration volume in 1 second itu adalah volume udara yang bisa dibuang dari paru-paru dalam 1 detik sekuat-kuatnya setelah kita melakukan inhalasi sekuat-kuatnya juga. Apakah bisa dimengerti? Semoga bisa dimengerti ya. Jadi gini, ketika kita melakukan inhalasi sekuat-kuatnya, jadi forceful breathing ya. Jadi kita melakukan tarik nafas dalam sekuat-kuatnya. Kemudian kita keluarkan sekuat-kuatnya juga. Jadi kita tarik nafas dalam sekuat-kuatnya, kita keluarkan sekuat-kuatnya. Ini namanya adalah VEV atau forced expiratory volume in 1 second. Bedanya apa dengan expiratory reserve volume? Bedanya adalah pada yang expiratory reserve volume kita melakukan inhalasi normal. Jadi kita melakukan pernafasan biasa. Itu semoga bisa diikuti. Kemudian ini ya, Masya Allah, hebatnya ciptaan Allah, hebatnya paru-paru kita. Setelah kita membuang nafas sekuat-kuatnya, itu paru-paru kita masih punya udara. Nah, udara itu dinamakan residual volume. Residual volume-nya berapa? Kalau pada laki-laki sekitar 1.200, kalau pada perempuan sekitar 1.100. Nah, yang ini nggak bisa diukur pakai spirometer karena ini harus dibedah paru-parunya supaya bisa kelihatan gasnya gitu ya. Bukan kelihatan sih, supaya bisa diukur gasnya gitu. Jadi meskipun kita sudah mengeluarkan sekuat-kuatnya, kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, tapi tetap masih ada sisanya. Nah, sisanya dalam paru-paru itu dinamakan residual volume, yang mana kalau pada laki-laki itu 1.200, kalau pada perempuan itu 1.100. Nah, kemudian ketika kita melakukan pembukaan dari ruang toraks ya, jadi kita rongga toraks, kita membuka thoracic cavity, nanti akan ada tekanan dari pleura supaya bisa sama dengan tekanan dengan atmosfer. Jadi otomatis kan ya. Jadi karena kan ada tekanan yang berbeda ya antara paru-paru dan juga dengan atmosfer. Jadi ketika dilakukan bedah toraks, kemudian tekanan pada pleura itu otomatis akan harus sama dengan tekanan pada atmosfer, sehingga nanti dia akan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru gitu, supaya bisa sama dengan atmosfer karena tekanannya
di paru-paru itu lebih tinggi daripada atmosfer. Jadi supaya sama, maka ketika dilakukan bedah toraks pada suatu individu, maka apa namanya dari paru-paru itu harus melepaskan udara gitu ya, supaya tekanannya bisa sama antara tekanan di paru-paru dengan tekanan di atmosfer. Nah, meskipun setelah dilakukan bedah toraks dan setelah apa namanya ada keseimbangan antara tekanan pada paru-paru dan tekanan pada atmosfer, itu masih ada udara di dalam paru-paru. Sisa udara dalam paru-paru setelah dilakukan bedah toraks ini dinamakan volume minimal atau minimal volume. Nah, ini ada angkanya biasanya, yang ini bervariasi ya antara infant, terus dewasa, ini tergantung gender, banyak angkanya tidak definite gitu ya, artinya setiap laki-laki mungkin ada angkanya sendiri, perempuan ada angkanya sendiri, usia sekian sampai sekian ada angkanya sendiri, bayi ada angkanya sendiri, balita, toddler, kemudian infant, jadi bayi yang baru banget dilahirkan itu juga punya minimal volume yang artinya angka ini tidak definite seperti angka 1200, 1100 seperti itu ya. Nah, minimal volume ini sangat penting untuk ini sangat penting di bidang forensik gitu. Jadi gini, banyak kan ya kita lihat atau tahu atau dengar kasus bayi dilahirkan meninggal gitu. Bayi dilahirkan meninggal. Tapi kita mungkin mempunyai kecurigaan, betulan meninggal atau dibunuh. Jadi misalnya si bayi itu misalnya tidak punya bapak gitu, artinya hamil di luar nikah, kemudian hasil hubungan gelap, atau apalah dengan berbagai macam alasan yang mungkin dipunyai oleh si ibu atau orang tua bayi tersebut, maka ketika bayi baru lahir itu dia bilang bayinya lahir sudah meninggal, katanya kayak gitu. Nah, itu bisa diperiksa menggunakan minimal volume ini, tapi ini kan memerlukan otopsi memang ya. Memerlukan otopsi dan itu tidak lazim di kita gitu ya. Kalau di barat biasanya orang meninggal itu memang prosedurnya otopsi dulu gitu karena memang akan diperiksa gitu ya secara forensik. Tapi kalau di kita kalau memang tidak ada indikasi pembunuhan gitu biasanya nggak ada otopsi. Bahkan yang dibunuh saja biasanya juga tidak dilakukan otopsi karena otopsi kan memang dibedah-bedah ya di deledil gitulah. Jadi memang di kita tuh tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, minimal volume ini bisa untuk membedakan apakah bayi itu terlahir memang sudah meninggal, yang dinamakan stillborn, atau meninggalnya atau meninggalnya setelah lahir. Jadi, apakah bayi itu meninggal di kandungan atau meninggal setelah lahir. Jadi dia sempat hidup begitu dilahirkan, gitu ya. Itu bisa dibedakan dengan minimal volume ini. Saya ulang lagi ya. Jadi minimal volume ini penting di ilmu forensik. Kenapa? Karena dia bisa membedakan antara bayi yang memang meninggal dari dalam kandungan, jadi ketika dilahirkan itu sudah meninggal, namanya stillborn, atau dia meninggal setelah dilahirkan, jadi meninggalnya di luar kandungan. Kalau yang stillborn kan meninggalnya di dalam kandungan. Kalau yang satunya, yang satunya ini adalah yang meninggal setelah dilahirkan. Jadi bisa untuk membedakan kedua hal ini. Nah, stillborn yang biasanya yang dicurigai sebagai kasus misalnya gitu ya. Itu biasanya 24 jam setelah kelahiran. Jadi orang yang bilang misalnya ada ibu yang melahirkan. Nah, untuk bilang mensalik ya, ada ibu yang melahirkan kemudian dia bilang anaknya sudah meninggal ketika lahir. Jadi meninggalnya ada di kandungan gitu kan ya, sudah meninggal ketika lahir. Nah, ada kecurigaan bahwa si ibu ini membunuh bayinya gitu dalam 24 jam pertama kehidupannya. Nah, itu bisa dibedakan menggunakan minimal volume. Caranya gimana? Minimal volume ini ada angkanya. Jadi misalnya katakanlah pada bayi itu angkanya katakanlah 500 mili minimal volume pada
bayi pada apa ya, pada infan ya. Jadi yang baru, kalau kita membicarakan bayi itu saya takutnya teman-teman bayangannya adalah bayi umur sebulan 2 bulan, enggak gitu. Jadi ini benar-benar janin yang baru dilahirkan gitu. Itu punya minimal volume katakanlah, ini saya nggak tahu tepatnya berapa, katakanlah 500 mili. Nah, ketika diperiksa ternyata bayi tersebut itu volume udara di paru-parunya itu ternyata 750. Berarti ada tambahan 250. Berarti bayi ini itu pernah hidup entah 5 menit, 10 menit, setengah jam, kemudian dibunuh seperti itu. Jadi ini bisa untuk membedakan seperti itu. Ini salah satu parameter untuk menentukan apakah bayi itu dibunuh atau meninggal dalam kandungan seperti itu. Kemudian ini tadi kan udah ya. Ini tadi udah ya yang residual volume. Sekarang ada yang namanya inspiratory capacity atau kapasitas inspiratory. Ini adalah volume tidal ditambah inspiratory reserve volume. Jadi volume tidalnya tadi 500 ya ditambah inspiratory reserve volume-nya 3100. Jadi inspiratory kapasitasnya 3600. Ini pada laki-laki karena inspiratory reserve volume-nya 3100. Kalau pada perempuan karena inspiratory reserve volume-nya itu cuma 1900, maka inspiratory kapasitasnya 2400. Terus ada lagi yang namanya functional residual capacity. Functional residual capacity itu adalah residual volume ditambah expiratory reserve volume. Jadi kalau pada laki-laki 1200 itu residual volumenya, expiratory reserve volume-nya juga 1200. Jadi functional residual capacity-nya 2400. Kalau pada perempuan residual volume-nya 1100, expiratory reserve-nya 700. Jadi functional residual capacity-nya 1800. Kalau kapasitas vital itu adalah inspiratory reserve volume ditambah tidal volume ditambah expiratory reserve volume. Jadi 4.800 pada laki-laki atau 3.100 pada perempuan. Kemudian ada satu lagi yaitu kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru itu adalah vital capacity ditambah residual volume. Jadi 4.800 ditambah 1.200 pada laki-laki. Kemudian 3.100 ini adalah kapasitas vitalnya perempuan, ditambah 1.100 yang merupakan residual volumenya perempuan. Jadi ada 4.200. Ini pada perempuan, yang 6.000 ini pada laki-laki. Ini ya, jadi volume paru-paru ini ada macam-macam. Ada inspiratory reserve volume, ada tidal volume, ada expiratory reserve volume, ada residual volume. Total lung capacity atau kapasitas total paru-paru itu adalah kapasitas vital ditambah functional residual capacity atau kapasitas residu fungsional. Nah, kapasitas residu fungsional ini merupakan penambahan dari expiratory reserve volume ditambah dengan residual volume ditambah tidal volume. Kalau yang kapasitas vital itu penambahan dari inspiratory reserve volume ditambah tidal volume ditambah expiratory reserve volume. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.